Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dunia Kau perbarui dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi bantuan-Mu untuk menghadapi tugas-tugasnya di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan surgawi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan mendengarkan, kita akan belajar, kita akan menghayati ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus, dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dari bacaan yang kita dengarkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak pegawai istana, lalu Yesus mengatakan, "Pergilah, bahwa anakmu hidup." Dan pegawai istana tadi menanggapinya dengan percaya. Kepercayaan telah membuat anaknya hidup. Itu pula yang diingatkan kepada kita saat ini, sepanjang hidup kita. Sungguhkah kita percaya kepada Tuhan dengan segala kekuasaannya? Jika kita percaya, maka apa yang dikatakan dan disampaikan di dalam Injil tadi juga menjadi nyata bagi kita. Bahwa kepercayaan itu sesuatu hal yang gampang dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Kepercayaan mengandaikan atau menyertakan bahwa kita menaruh seluruh harapan kita kepada yang kita percaya itu, dan dengan demikian kita taat kepadanya, mengalahkan ego sendiri demi yang kita percaya itu. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang percaya dan akhirnya diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk semakin menjadi orang percaya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.